hanya wajahnya saja dia membantu, tapi sejatinya dia memeras gitu. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan membantu para masyarakat supaya tidak terjebak pada penghijauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian lama kita tidak jumpa. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang sukses adalah pilihan Anda sendiri. Atau lebih spesifik kita bicara persoalan kiat sukses. Seperti apa? Supaya kita belajar banyak dari orang-orang sukses dan kita juga berhak untuk mencapai kesuksesan itu. Mencapai sukses itu memang tidaklah sukar ya, kecuali kita yang membuatnya sulit. Yang menjadi persoalan memang kadang apa itu sukses? Karena yang namanya sukses, sejahtera, bahagia memang sangat tergantung pada latar belakang seseorang. Ya, background seseorang, apa yang diinginkannya. Karena itu rasanya sulit untuk membuat parameter yang sama. Walaupun tentu nanti di akhir kita akan melihat bahwa dari sekian banyak orang sukses itu ternyata diperas, intinya ada beberapa kriteria sehingga mereka bisa mencapai kesuksesan. Apakah sukses itu karena kita kekurangan atau tanpa kesukaran keuangan, istri yang cantik atau suami yang ganteng, karir yang tinggi, pejabat yang berpengaruh, pemuka masyarakat atau politikus yang ulung? Ya, ini tentu akan berbeda-beda ya. Tadi saya sampaikan, tergantung pada background seseorang. Seorang mahasiswa akan mengatakan sukses kalau kemudian dia sudah diwisuda dan sudah keluar ya menjadi seorang sarjana. Tapi apakah itu berlaku bagi mereka yang sudah sarjana? Kan tidak. Bagi seseorang yang belum berangkat haji akan mengatakan sukses, dia kalau sudah berangkat haji. Tapi kan tidak berlaku bagi mereka yang sudah berangkat haji. Demikian seterusnya. Sehingga rasanya sangat relatif untuk menyusun kriteria kesuksesan itu. Ada seseorang yang mencari sukses dengan susah payah, tetapi ada pula yang meraih kesuksesan dengan sangat mudah. Apa beda antara kedua kelompok ini, yang berhasil dan yang tidak berhasil? Apakah berbeda keberuntungan hoki yang satu orang tuanya kaya karena warisannya banyak misalnya, kontak yang tepat, pendidikan yang lebih tinggi, penampilan yang ganteng atau cantik atau sifat-sifat utama lain. Jadi memang agak susah ya kita untuk merumuskan definisi sukses secara baku. Ya, maka satu saat Nabi mengatakan arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abroran wa khulatuhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Walaupun kita rasanya sangat sulit untuk membuat definisi tentang sukses, bahagia, sejahtera, suatu saat Nabi mengatakan kalau 4 kriteria ini ada pada diri seseorang, kita akan bahagia, akan sejahtera, akan sukses. Ya, antakuna zaujatuhu sholihatan, memiliki pasangan yang soleh, solehah. Ya, antakuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abroran, memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Wa khulatuhu sholihin, memiliki tetangga juga yang baik, yang pengertian dengan kita. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, memiliki rizki yang mudah di negeri sendiri, tidak usah berpayah-payah ke luar negeri. Kemudian untuk mencapai sukses itu memang tidak akan datang dengan sendirinya. Untuk mencapai sukses perlu memiliki atau mempelajari beberapa sifat. Tadi ya, walaupun kita sulit untuk membuat definisi yang sama, tapi dari beberapa pengalaman orang yang sukses itu, kita bisa memeras kriteria seseorang yang bisa dianggap sukses itu. Nanti coba kita kaji satu-satu. Perlu disadari bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk mencapai sukses. Tergantung kepada kitanya. Mau sukses apa tidak gitu kan. Jadi sukses itu menurut definisi kita, yang berarti apakah kekuasaan, ketenaran, kekayaan, kebahagiaan, kemerdekaan, kepandaian, keluarga yang bahagia dan seterusnya. Semua tadi itu berpulang pada kita keinginannya. Sukses sesungguhnya adalah pilihan Anda sendiri, bukan dari orang lain. Menurut pengamatan, ada beberapa persamaan dari orang-orang yang sukses yang dirangkum dalam beberapa sifat utama.
Itu tadi saya katakan bahwa ada beberapa kriteria berdasarkan pengalaman mereka yang sukses itu. Mereka yang akhirnya mencapai sukses adalah mereka yang melaksanakan dengan gigih syarat-syarat perjuangan. Ya, tidak gampang menyerah, sehingga saya sering mengatakan ada filosofi orang Jawa itu kalau ingin sukses. Satu, sarkona. Ya, kata orang Indramayu itu bakal kesasar takona, itu pasti sukses, selamat dia. Yang kedua, lokpanga, barang belok nyimpanga gitu. Jangan wal-wal kedua bukodok bukadal sing penting diuntal gitu. Jadi mana yang baik kita ambil, yang tidak baik dibuang jauh-jauh supaya kita bisa sukses, selamat. Lalu yang ketiga, bangia, bakat tiba tangia. Jatuh bangun itu persoalan biasa. Jadi jangan kemudian jatuh sekali kemudian kita akan mengatakan sudahlah gagal segalanya. Mereka adalah yang tidak takut gagal karena bagi mereka kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Jadi gagal itu persoalan biasa, apalagi kita misalnya bergelut dalam dunia entertain, ya kewirausahaan, itu gagal itu persoalan biasa. Kita coba dan coba lagi. Mereka yang tidak berhasil ternyata tidak mengembangkan diri sendiri atau tidak mau, tidak berniat untuk berkembang. Nah, ini saya kira persoalan. Kalau kita tidak mau berkembang akan susah kita untuk suksesnya. Dan mereka menyerahkan kepada keadaan, nasib. Sudahlah, nasib saya seperti ini, takdir saya seperti ini. Padahal ada dua takdir, ada takdir yang bisa kita rubah, ada yang tidak bisa kita rubah. Dan di situ wilayah kita. Ya, kalau kemudian ada takdir yang bisa dirubah itu sesungguhnya ada di tangan kita. Pengamatan menunjukkan bahwa mereka yang sukses adalah mereka yang dapat memanage dan menyediakan waktu, memiliki kemampuan dan energi untuk mencapai apa yang diidam-idamkannya. Jadi buatlah semacam, kalau Lance Armstrong itu life is series of the beginning. Hidup itu membuat lembaran-lembaran baru. Kita tidak terjebak pada zona nyaman gitu. Terus berkembang, maju dan mencoba terus. Ya, kemudian jika Anda ingin berhasil atau sukses, kumpulkan keberanian, tekad dan motivasi dan itu dimulai hari ini. Bukan menunggu esok. Ya, segera. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa orang yang sukses yang ini kemudian patut kita contoh ya. Misalnya Grameen Bank. Ya, dosen Muhammad Yunus membantu orang miskin dari pengijon. Tidak dipercaya oleh bank dan sekarang bank yang membantu 69.140 ya, 69,140 atau 100%. Kemudian 6,39 juta peminjam, 96% adalah perempuan. Dia ingin membantu supaya orang tidak ingin terjebak pada pengijon ya, yang kemudian wajahnya saja dia membantu tapi sejatinya dia memeras gitu. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan membantu para masyarakat supaya tidak terjebak pada pengijon dengan Grameen Bank-nya. Lalu yang kedua, saya ingin sampaikan, Kolonel Sanders. Ya, pasti Anda tahulah keuletannya ketika terkenal dengan chicken itu di usia 65 tahun menjual resep ayam goreng, baru pada klien yang ke-1009 dia berhasil diterima konsep tawaran resep ayam gorengnya. Bayangkan, dia gagal dan gagal lagi, baru pada angka 1009 baru diterima resep ayam gorengnya. Menunjukkan kegigihan dan keuletan. Dan sekarang ada di mana-mana. Tidak hanya di tempat dia lahir, tapi di Indonesia, sekarang di kampung, semua sudah mengadaptasi itu. Atau yang sangat terkenal di kalangan para pelajar, Thomas Alva Edison. Penemu sewaktu mencari lampu pijar mengadakan percobaan dengan lebih dari 5.000 bahan yang didatangkan dari seluruh dunia. Ucapannya yang terkenal, jenius adalah 1% inspirasi dan 99% perspirasi, keringat. Artinya orang harus bekerja keras untuk bisa berhasil mencapai tujuannya. Ya, sehingga kemudian kita bisa mengenal ada lampu ini kan, itu kan percobaan yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Atau yang keempat, Ray Kroc yang menggadaikan rumahnya untuk membeli sebuah toko milkshake ya, dan membuatnya menjadi perusahaan hamburger terbesar di dunia. Apa kata kuncinya? Inovatif dia, belajar terus dan gigih sehingga kemudian dia berhasil memiliki toko besar yang kemudian sangat terkenal.
ya toko susu sak itu ya.